Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh, sedaya kasepuhan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, segenap perangkatnya, dan juga yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Non Madani beserta perangkatnya, dan juga semua ketakmiran yang ternyata saya sadar bahwa di kajian ini sebenarnya pengurus-pengurus takmir ini pada kumpul, Pak. Jadi ini gabungan dari beberapa masjid, beberapa masjid, termasuk saya sampai lupa nih, ada satu Pak Umam itu ketua takmir masjid apa namanya itu ya di Jatibarang ya. Nanti di akhir saya nanti mohon barokah suratul Fatihah untuk istri Pak Umam yang malam hari ini izin tidak bisa hadir karena pada malam hari ini istrinya ada tindakan operasi di bagian lutut. Nanti di akhir kita mohonkan doa. Semua keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang hadir dan alhamdulillah sampai dengan detik ini istiqomah dalam perjalanan yang kedua tahun. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, binikmatil iman, binikmatil Islam, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersama-sama hadir. Nawaina, kita niatkan istiqomah setiap Selasa malam di Majelis Zawiyah Al-Azhar yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita. Kita bisa hadir ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir ini semata-mata karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa memanfaatkan minimal jam 8 sampai setengah 10 mengisi kebaikan. Nyuwun sewu kepada jamaah-jamaah yang makmum masbuk tadi, karena memang tadi kita mulai jam 8 supaya kita kembali ke khitoh awal jam 8 kita mulai, karena beberapa bulan ini memang kita mulai jam setengah 9 sehingga selesainya agak malam. Harapan saya jam 8 kita mulai, tapi nampaknya kok jam 8 masih ribet sekali kayaknya ya kalau dimulai ya. Masih harus antar kopi, masih harus bagi tiker dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita fastabiqul khairat untuk memenuhi ruangan-ruangan di setiap majelis ilmu, tidak hanya di majelis Zawiyah, tetapi dimanapun. Sebab Bapak Ibu, kalau saja ditampakkan kepada kita fadilahnya, keutamaannya orang yang cepat-cepat hadir di majelis ilmu, ini kira-kira kok dibuka oleh Allah betapa besar keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Itu bisa-bisa habis asar atau habis duhur itu sudah ada yang booking tempat. Kalau di sini yang salah satu yang paling istiqomah ini kan Pak Ali. Ini Pak Ali, ini kursinya di sini terus. Nanti kapan-kapan tolong dikasih pilok. ya, jadi ini istiqomah. Sebab nopo? Ternyata Bapak Ibu, kalau saja ditampakkan kepada kita pintu surga orang yang hadir di majelis ilmu di awal. Dulu ada tabi'in itu namanya Ja'far bin Abdullah.
Ja'far binnya siapa ya? Pokoknya Imam Ja'far itu kalau mau berguru ke tempat gurunya, jadi ngajinya itu habis subuh, itu setelah Isya tidak mau beranjak dari tempat itu karena apa? Karena ingin menjadi orang pertama yang hadir di majelis ini. Sampai dalam satu kisah yang cukup terkenal, ternyata ketika beliau itu duduk habis Isya karena untuk kajian subuh. Saya tanya sama jenengan, untuk kajian habis subuh kira-kira ada yang duduknya habis Isya enggak? Enggak ada. Tetapi ulama-ulama dulu, kalau kemudian hari ini kita melihat banyak karomah, banyak kemuliaan yang dimiliki oleh ulama-ulama dulu, karena ada tradisi cepat-cepatan hadir di majelis. Lah ternyata ketika Imam Ja'far ini datangnya habis Isya, duduknya habis Isya untuk kajian habis subuh, ternyata sudah kedisian Pak, ada orang sepuh sekali. Orang sepuh sekali, lebih sepuh dari Syekh Ja'far. Itu ternyata begitu dicedai Pak Wardi. Ternyata di balik jubahnya itu nggawa botol Pak. Untuk apa? Kalau jadi dia bawa botol sama bawa batu. Kalau nanti pipis, ndak usah ke toilet, takutnya pas ke toilet dindi. Nah, kalau di sini ke toilet, begitu dindi, kesempatan jobo. Kan? Tapi kalau ulama dulu ndak. Ulama dulu itu sampai dibelain apa? Dibelain itu nggawa botol, ya. Pak Pur misalkan nggawa ember cilik, kan? Utawa nggawa gayung, gayung rak cukup ya Pak. Ya. Itu sampai dibilang-bilangin bawa botol untuk apa? Kalau pipis tidak mau ke toilet, kalau pipis tidak mau beranjak dari tempatnya, kalau pipis jangan sampai kemudian tempat yang dia duduki itu kemudian ditempati oleh orang lain. Saking apa? Saking orang-orang begini ini futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan hadir di majelis. Ya meskipun kita tidak bisa selalu tepat jam 8, paling enggak jam 8 lebih seperempat lah. Oke. Sampai Imam Qurtubi itu pernah suatu hari konangan ngaji ke tempat gurunya, itu jendelanya itu masih tutupan, pintunya masih tutupan, dicongkel Pak. Begitu dicongkel kan terkenal tuh. Imam Qurtubi itu kan jubahnya sobek itu gara-gara apa? Melompat lewat jendela. Karena apa? Jangan sampai nanti habis subuh kedahuluan oleh orang lain sehingga beliau buru-buru setelah sholat malam lari kemudian ke masjid untuk mengikuti kajian bersama gurunya. Sampai lompat jendela, nyantol paku, nyantol nopo, kemudian jubahnya Nah, oleh karena itu, matur nuwun, Bapak Ibu bisa istiqomah di majelis Zawiyah. Ini majelis kita semua, ini majelis kita bersama, kita urip-urip, kita syiarkan, kita istiqomahkan, apalagi menjelang tahun kedua ini, semoga keistiqomahan kita untuk mensyiarkan agama Allah li'i'la'i kalimatillah di Zawiyah Al-Azhar menjadi jalan hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati dan dapat tiket kita semua menjadi ahlul jannah, ahli surga. Amin Allahumma amin. Kan kita punya mimpi bareng Pak, bikin zawiyah cabang surga. Leres ya? Gimana? Dilek nggih. Pokoknya mangke sinten sing mlebu swarga dhisik mangke saling ngundang nggih. Nggih. Biasane sing rada eling ngeten iki biasane yang tiyang ini rada-rada bakat mlebu riyen niku. Nggih. Ya kan? Soalnya anteng banget kan?
Oke. Monggo kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Ini Pak Rahmat. Syair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang keutamaan orang yang bertakwa. Sampai syair gitu Pak. Laisa syuja'ul ladzi yahmi farisatahu indal qitali wa narul harba tashta'il. Lakinna man kaffa torfan awsana qadaman anil harami fadzakal farisu al-baton. Jadi ini berhubungan dengan apa? Siapa sih sebenarnya hakikat pahlawan yang sesungguhnya? Kan kemarin kita bersama-sama sudah membahas tentang orang yang mau hati-hati terhadap barang-barang yang haram, terhadap barang-barang yang syubhat, itu hidupnya itu bakal dimudahkan Allah. Tapi kalau orang itu sudah bergulat dengan perkara-perkara yang haram, senang ngayai perkara-perkara yang syubhat, maka hidupnya akan dirumitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Laisa suja, bukanlah seorang pemberani itu alladzi yahmi farisatahu, yang mampu memacu kudanya indal qital ketika perang. Orang hebat itu bukan orang yang pintar memacu pintar memacu kudanya. Wa narul harba tashta'il, dan kemudian mengobarkan api peperangan. Bukan. Orang hebat itu bukan orang yang kemudian bisa nunggang kuda, posture gede, ya, wetenge six pack. Mas Bintang six pack? One pack. Ya. Bukan itu. Pemberani orang hebat itu bukan orang yang kemudian bisa memacu kudanya dan kemudian mengobarkan api perang. Wa narul harba tashta'il. Lakinna man kaffa torfan awthana qadaman, ya, awthana qadaman anil harami. Lakinna man kaffa, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu kaffa torfan, mampu mencegah keinginannya, awthana qadaman, atau bisa menahan langkahnya anil harami, dari perkara-perkara yang haram. Jadi itu orang hebat. Orang hebat itu bukan orang yang menghalalkan cara kemudian dia hebat di mata manusia, tidak ada apa-apanya, cuma di depan manusia kok. Saya masih ingat ungkapan-ungkapan penyemangat itu. Tidak dikenal manusia, tidak apa-apa, tidak kenal pejabat, tidak apa-apa. Yang penting kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal dengan pejabat tinggi, kenal dengan ini, nggak usah bangga. Biasa saja, wis kenal yus kenal, akrab yo akrab, tapi tidak usah mengeluh-elukan. Secukupnya saja. Bersahabat baik boleh, membina hubungan baik boleh, ngopi boleh, tetapi jangan menganggap bahwa itu menjadi segala-galanya. Jadi orang yang pemberani, yang menjadi pahlawan itu justru orang yang mampu, ya, mencegah niatnya, mencegah inisiatifnya, mencegah langkahnya anil harami, dari perkara-perkara yang haram. Fadzakal farisu al-batal. Nah, ini loh
Al-farisu, orang yang bisa berpacu dengan menahan perkara-perkara haram itu, al-batal, sungguh-sungguh menjadi seorang pahlawan. Jadi panjenengan itu kalau pengen menjadi pahlawan di mata Allah itu adalah orang yang hidupnya hati-hati. Ribon, badhe kopioan. Jadi orang yang hebat di mata Allah itu adalah orang yang berhati-hati, Pak. Bolak-balik, Pak. Orang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, tidak lama. Orang menghalalkan cara kemudian ingin dalam posisi puncak tertinggi di mata manusia, cuma di mata manusia. Tapi di mata Allah dia tidak dihitung apa-apa. Makanya ungkapannya Semar nggih. Dadi wong ki aja gumunan. Dadi wong ki aja kagetan. Nggih. Berteman itu wis biasa-biasa saja. Jadi pejabat tinggi nggak gagah juga kalau dia tidak bisa berjuang untuk memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Paling mangke wayahe jabat nggih jabat, wayahe mudun ya mudun, wayahe mundur ya mundur. Lah ngoten to, Pak. Kan sing lagi rame ini kan wayah lagi usum-usum mundur. Gitu. Gagahnya kayak apa dulu, tetapi ada masa di mana dalam tanda petik dia harus mundur. Makanya rumus hidup nih Pak, Bu. Kadang kalau orang memaksakan diri untuk naik, kalau memaksakan diri akan naik, itu kan kata kerja aktif. Dia akan dipaksa untuk turun. Kezoliman di negeri ini hanya masalah waktu saja. Jadi mikirin itu enteng-enteng mawon, ya Allah iki piye to sakjane, iki piye to sakjane. Jenengan donga kita mulai dari diri kita masing-masing. Gitu. Doakan bangsa ini, doakan pemimpin ini, ben ora umpa-umpaan kayak gitu. Gitu. Coba kita kan lihat sekarang tuh Pak. Wong nggak lama kan, paling 4 tahun, 5 tahun, hidupnya do umpa-umpaan, kan begitu kan. Tapi toh begitu jangan kemudian putus asa karena kita punya masa depan, kita harus jalan. Allah pasti memberikan jalan selama masih ada umat-umat yang kemudian berdoa bagi bangsa ini. Nah, kita ngaca buat kita, ya Allah, kita kok ditunjukkan perkara begitu ya. Jangan sampai kemudian itu menimpa kita. Okay? Nah, ini orang yang menjadi pahlawan di mata Allah itu adalah orang yang on the track. Coba jangan lihat saja, dimanapun. Di kampus, di birokrasi, di instansi, dimanapun. Orang-orang yang tidak punya kepentingan itu suwante, Pak. Jalannya, Pak. Jabat, Lek. Jabat. Orang jabat, Lek. Gak apa-apa. Itu kelihatan, Pak. Saya kalau jumpa orang-orang yang begitu itu kelihatan. Hidupnya itu loss. Kalau ada lelang jabatan begini. Di kampus saya itu. Jabat, Pak. Orang. Melu, Pak. Orang. Dan terus ngajar. Berngajar, ngopi, ngono Pak. Close ya. Kenapa ya? Karena hakikat kehidupan ini sebenarnya menjalani kehidupan ini secara apa? Sudah secara alami saja. Secara alami saja. Yang penting apa? Berusaha untuk tidak berusaha untuk tidak menginjak dan masuk pada wilayah-wilayah yang wong yang syubhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Syubhatnya itu nggak samar-samar. Contoh gampang perkara syubhat itu, di depan Bu Nunuk saya lihat ada mangga jatuh. Ini mangganya Bu Nunuk apa mangganya siapa? Bu Nunuk itu punya mangga nggak sih? Loh kok guyu jenengan? Ada, gak ada mangga gitu? Kok saya pernah lihat mangga di depan itu apa? Mangga tonggone glundung dari atas nih kok. Nggih. Niku contoh paling gampang. Ono mangga di depan rumah Bu Nunuk,
ini mangganya siapa? Iku nek kira-kira jenengan yang nemu itu langsung didahar nopo diworo-woro di grup dulu. Yang kedua aku rapat yakin. Ya. Ya. Nah, itu contoh perkara syubhat begitu. Wa qala akhir, dalam syairan yang lain, laisa man yaqta'u turuqan batolan innaman yattaqillaha al-batalu. Laisa man yaqta'u turuqan, bukanlah seorang perampok itu batolan menjadi pahlawan. Innaman yattaqillaha al-batalu, tetapi sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itulah pahlawan yang sesungguhnya. Ailaisa syuja'ul ladzi yaqta'u turuqa, bukanlah orang yang hebat, orang pemberani itu yaqta'u turuqa, orang yang begal di jalan, orang yang hebat di jalan, orang yang umpa-umpaan di jalan. Wa yamna'un nasa minal mururi fiha batolan, wa yamna'un nasa, dan mampu ngadang orang minal mururi, dari perjalanan orang tersebut, fiha batolan, itu menjadi seorang pahlawan. Bukan pahlawan, bukan itu pahlawan itu ya, aisyuja'an mahiron, bukan pahlawan yang ulung. Summiya bidzalika libutlanil hayati inda mulaqatihi. Summiya bidzalika, dikatakan itu libutlanil hayati inda mulaqatihi, karena dia mampu menghentikan kehidupan ketika bertemu dengan perampok itu. Balil batolu, tetapi seorang pahlawan, wasyuja'u, dan orang yang pemberani, huwal muttaqillaha azza wa jalla, adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu, li'annahu min syaja'atihi qahru nafsih. Karena apa? Karena seorang pahlawan itu, bukti kepahlawannya, min syaja'atihi, salah satu bukti kehebatannya adalah qahru nafsihi, mampu menundukkan dirinya sendiri. Kan bolak-balik sebenarnya yang bisa menghancurkan diri kita ini kan bukan orang lain, betul-betul. Yang menghancurkan diri kita itu diri kita sendiri, Pak. Yang menghancurkan teamwork kita itu adalah orang-orang kita sendiri, Pak. Saya pernah lihat itu foto video di Instagram ya. Ya, kita akhirnya tahu siapa teman kita sesungguhnya, lagi jalan tiba-tiba koncone itu disentang, hampir saja kepelindes bis. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah seringkali yang menghancurkan diri kita justru orang-orang terdekat. Yang menghancurkan persahabatan kita ya sahabat kita sendiri. Yang nikam kita dari belakang, depan, atas, samping, itu bukan orang lain, tetapi justru adalah orang-orang terdekat kita. Loh Pak, kalau gitu kita apa kita? Okay. Yang ngabisin snack kita ya kanan kiri kita. Loh, ceklan piring malah. Gitu. Nah, coba. Loh, kalau yang ngabisin snack kita, kalau snack sini utuh, Pak Rahmat aman. Aman. Coba, yang ngabisin snack di depan kita sinten? Ya kanan kiri kita. Yang ngabisin snacknya Bu Momo, ya Bu Wiwi. Ya kan? Kalau nggak Bu Wiwi, Bu Nunu. Ya kan? Bu Ajus kan diem-diem ngelawe kan gitu kan Bu. Ya, enggak apa-apa, follow TV gitu. Itu sebenarnya yang menghancurkan diri kita. Ya. Siapa yang mengkhianati perdagangan kita, perniagaan kita? Orang-orang kita sendiri, Pak. Makanya itulah pentingnya kita untuk kadang orang kenapa suruh banyak-banyakin doa. Ya. Bolak-balik saya tidak bosen-bosen karena ini juga bagian dari menyemangati diri. Pokoknya jadi nggak punya satu doa saja usah diistiqomahkan, insya Allah nih Gusti Allah sih jogo. Apa Pak? Itu kau jaringan apali sholawat ya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes pokoknya sak obai lambin itu kon sholawatan. Itu ben dicoba kali Kanjeng. Nah, oke.
Urusannya serba susah, ribet banget kan, moco ya latifu ya latifu ya latifu ya latifu dari 129, tapi ndak boleh disukun. Kalau kiai-kiai dulu itu kalau maringi ijazah ya latif itu ndak boleh disukun, bener ya Beb? Nggak boleh ya latif apa namanya mbak mencucu ngoten mboten angsal. Ya latif, ya latifu ya latifu ya latif, karena kuncinya itu kalau kata Imam Nawawi itu ada di domahnya itu, dan jumlah huruf ya alif lam to ya fa sak domah ini ku totalnya 129, makanya kon moco ping 19 nek saged bar maghrib kali bar subuh, nek boten saged nggih bar maghrib, nek bar maghrib boten saged nggih bar subuh boten saged sak koberi. Ya pripun malih wong bar maghrib boten sempet, bar subuh boten sempet. Bar subuh niku maknane jenengan perjalanan ten kantor gitu. Niku kan paling gampang gitu to, ya latifu ya latifu ya latifu ya latif. Nek gadah napa niki? Gadah tasbih elektrik digital ya. Nek gadah tasbih digital niku enak karena niku napa? Nek riyen kula angsal niku mboten angsal kurang, mboten angsal luwih kok, Pak. Ya latifu ya latifu ya latifu itu lek perlu kan mencucu nih. Ya latifu niku harus domah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 129. Contoh niku urusannya rubah, atau kemarin kita sudah diijazahi sama Kanjeng Nabi an-nukatsira la haula wala quwwata. Jadi birokrasi dengan Allah itu pelicin-pelicinnya itu ya urusan-urusan sing ngeten iki. Persoalan jenengan percaya mboten percaya, makanya wis ngrasakno. Makanya kalau kemutan ketika saya sowan datang Allah yarhamu Mbah Maimun Zubair, ketika saya ditepuk ini saya, pupu saya, lalu jenengan ngamal niki, tapi kalau nanti belum merasakan tidak boleh diijazah. Biasanya beliau begitu. Beliau itu punya kekhasan itu kalau mengijazahkan doa itu biasanya nek dereng kabul atau belum merasakan tidak boleh diijazah. Itu biasanya begitu. Bahkan ada yang model ngasih ijazah itu tidak boleh dibaca, harus diapal. Kalau ditulis, niku nanti kertasnya itu harus diobong. Ada yang begitu. Ada asrornya. Tidak bisa saya ceritakan di sini. Tapi kapan-kapan kalau pengen tahu apa sih rahasia ulama dulu itu kok memberikan bilangan. Kenapa ya latifu itu harus 129? Ya, wonten sing ya roza pun itu kenapa harus 313? Ya, kenapa asmaul husna niku kenapa harus diulang pada titik-titik tertentu itu mboten ambekan. Ya kan wonten sing ngoten kan? Kenapa salamun ala nukin fil alamin itu tidak boleh ambekan ketika membaca 3 kali. Niku wonten ilmu nih Bapak Ibu. Jadi mboten iku ilmu tak adik matuk niku mboten. Ya, mboten ilmu tak adik matuk, tetapi itu adalah ilham yang diberikan Allah kepada para ulama ya. Lanjutaken nggih, niku pentingnya napa? Pentingnya kita cekelan donga supados napa? Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu. Sekarang Bapak Ibu kalau tanglet jenengan pernah tahu nggak siapa sebenarnya orang yang setia dengan kita dan orang yang tidak setia dengan kita? Pernah tahu mboten? Tidak tahu. Bisa jadi orang terdekat kita. Tapi kalau kita sudah sedekahkan diri kita untuk Allah, dan niku nek Mbah Bashir niku wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basyirum bil ibad niku kon maca supados napa pun Gusti hidupku matiku ufawwidu amri saya masrahkan diriku ilallah kepada Allah innallaha basyirum bil ibad sesungguhnya Allah itu zat yang maha melihat atas semua perilaku dan performa hambanya. Lupa apa harus begitu? Boten. Makanya jenengan nek gadah amalan-amalan termasuk yang sudah kami bagi gratis. Boleh nggak kula tanglet? Majmu ini di rumah jenengan do tesih ta mboten? Tesih ta mboten?
Diwaos samboten. Diwaos samboten. Pokoke mangke dibeto mriki sedaya mangke dinilai. Kok kenake sik klimis berarti ora tau dibuka. Nggih. Dulu sudah kami bagi gratis dan nanti satu nggih nyun sewu karena ini amanat dari Habib. Saya dari dulu kemarin ya Habib yang dari saya dikasih Habib Segaf. Saya dikasih Habib Segaf itu dikasih RTSL. Tapi amanatnya itu memang kalau ndak anak kecil sama orang tua dulu. RTSL itu risalah tuntunan RT sholat lengkap. Itu real bestseller, bukan bestseller, real bestseller. Sudah ratusan juta eksemplar itu. Oke. Itu nanti jika memerlukan, nanti bisa saya kasih khusus buat yang kesepuan dulu. Bagi yang nopo pengen tahu bagaimana tata cara sholat yang baik, bagi tata sholat yang baik. Pak niki pas sujud maca nopo, Pak niki pas sedang maca nopo, ya kan? Pak nembe atahiyat terus ngantuk tahu-tahu salam. Loh, kok cepet men mboten cepet jenengan sing sare. Nanti bisa saya ini karena saya duga akan amanah saking Habib Segaf. Dikasih berapa ya kemarin itu, Beb? Ya, kemarin soalnya itu sudah lebih dari separuh sudah saya distribusikan. Lebih dari separuh itu sudah saya distribusikan, tapi nanti kalau kurang katanya, nanti pokoknya kalau kurang nanti telepon saya. Saya antar. Saya bilang, "Mboten, Beb, saya ambil saja." Karena beliau itu di rumahnya itu ada ribuan RTSL. Dimborong berapa ribu untuk dibagi-bagi. Risalah tuntunan sholat lengkap. Jadi itu cara kita untuk bisa sholat dengan baik. Karena selama ini kan kita sholat hanya sekedar rutinitas, gitu, jungkit begitu. Nah ini kalau ada RTSL itu bisa dapat panduan. Saya lanjutkan mana tadi? Li'annahu min syaja'atihi qahru nafsihi. Karena apa? Ya karena keberanian seseorang itu ya ditunjukkan dengan qahru nafsihi wa abtola kaidaha. Dan kemudian bisa apa? Bisa membatalkan semua keinginan-keinginan jahatnya. Alladzi huwa aqwa min kaidi sab'ina syaitonan, di mana melawan dirinya sendiri itu jauh lebih rumit. Huwa aqwa, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih ribet min kaidi sab'ina syaitonan, daripada ngadepin 70 setan. Jadi diri kita nih Bapak Ibu, boten usah ngoreksi saya sendiri dan kita semua lah ngoreksi diri kita masing-masing. Karep gini, karep gini, karep gini. Ternyata beratnya mengelola diri kita. Itu dahsyatnya itu lebih sulit daripada apa? Daripada ngadepi 70 setan. Jadi kan nate ngadepi setan setunggal. Nate tak boten. Ya wis boten setan. Siji kuntilanak nate boten. Gitu. Tapi kita 70 syaiton itu ternyata tidak lebih berat daripada kita mengendalikan diri. Siapa yang terdorong mau korupsi? Siapa yang terdorong untuk ini begini? Siapa yang terdorong untuk maksiat? Maksiat. Gampang sekali. Makanya ternyata memerangi diri kita sendiri itu jauh lebih berat daripada memerangi 70 syaitan. Wa ja'alaha mutsbi'atan lil ma'murat wa mujtanibatan lil manhiyat. Bagaimana waja'alaha? Bagaimana seseorang itu menjadikan nafsunya itu, dirinya itu menjadi apa? Mutsbi'atan lil ma'murat, mengikuti perkara-perkara yang diperintahkan Allah, wa mujtanibatan lil manhiyat, dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau terangkan kedik nggih, meskipun 2 pekan yang lalu sudah saya terangkan, memang diri kita ini kan punya 2 korin. Tasih emut betul. Pertama, korin kita itu dari bangsa malaikat, yang kedua korin kita itu dari bangsa
jin. Bangsa malaikat itu namanya loh, jari ini obat kuat ingatan itu semongko abang. Nah, coba jenengan dahar semongko riyen kira-kira kuis niki tasih jawab tuh betul. Oh malah lali. Korin itu ada dua. Okay? Ada yang korin baik. Korin itu apa sih? Korin itu adalah makhluk yang nempel di dalam diri kita sejak kita lahir sampai di kita menghadap Allah Subhanahu. Makanya kalau jangan dengar korin begitu jangan terus tiba-tiba jin korin. Enggak. Ada dua. Korin, namanya saja korin. Korin apa? Korin itu adalah makhluk yang membersamai kita. Okay? Jadi Pak Pur ini selalu dipersamai dua makhluk ini. Korin dari bangsa malaikat itu namanya mulhim. Korin yang dari bangsa jin itu namanya waswas. Oh, emot. Umomo kok mantuk-mantuk. Oh baru ingat. Korin yang dari bangsa malaikat dia akan mendorong kita berbuat baik. Nah, korin yang dari bangsa jin itu akan mendorong kita kepada perbuatan yang jahat. Jadi kita sebenarnya punya pendorong kejahatan dan pendorong kebaikan. Makanya adilnya Allah ada di mana? Kita punya modal sama Bapak Ibu. Kita punya modal sama. Tinggal yang sering kita cas itu kira-kira yang korin yang malaikat atau korin yang jin. Ya tadi gitu. Bengi-bengi oh jam 8 Selasa malam. Gitu. Arep keplek rak situ. Kenapa? Keplek enak ya. Awalnya keplek ngombene napa Coca-Cola. Nah, Coca-Cola campur Panadol. Ya. Terus napa? Jam 8 mau keplek. Eling, oh iya, ada zawiyah. Akhirnya apa? Akhirnya was-was itu hampir dicas. Tidak jadi karena malaikatnya yang dicas. Oh, akhirnya ke sini. Jam 8 sampai setengah 10 minimal kita apa? Minimal kita memanfaatkan waktu. Sampai di sini ternyata sesama keluarga besar zawiyah ketemu satu dengan ketemu yang lain ada deal-dealan bisnis. Pak Pur terus mulai sinten sing badhe pindahan siap pulang angkut misalnya. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi pulang sampai jam 10. Enak kita jam 10 keplek. Tapi kan badan sudah capek, wong keluarkan martabak. Gitu? Akhirnya apa? Wah, yo enak ini pulang dari zawiyah paling enak tidur. Akhirnya apa? Malam ini kita terselamatkan. Lho Pak, napa mboten angsal keplek angsal, sing mboten angsal niku keplek wonten duwite. Kecuali duitnya ditibakno kanggo tumbas sego goreng, dan itu angsal. Tapi nek misalnya atik judi macam-macam, mboten wonten nggih Pak. Kemarin ya Fib, ada cerita orang judi itu tidak mungkin menang. Ya. Orang judi itu tidak mungkin menang. Ya. Itu hapus-hapusan, makanya jangan sampai kita tergerincir ke sana. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina ruju'ihi min ba'dil ghazawat, ketika pulang dari perang bersama sahabat, raja'tum minal jihadil asghar, kalian telah kembali dari peperangan besar. Loh, Rasulullah itu mengistilahkan perang dengan nunggang kuda, perang dengan membawa panah, perang dengan membawa pedang, itu dianggap jihadil asghar. Minal jihadil asghar, kalian telah pulang dari perang kecil, ilal jihadil akbar, menuju perang yang lebih besar, yaitu jihadun nafsi, berjuang untuk menundukkan diri kita. Makanya kalau ada ungkapan dari Gusmus itu pernah memberikan nasihat, orang kaya itu adalah satu orang yang tidak memiliki keinginan-keinginan yang tidak semestinya. Misalnya nek kula niki HP setunggal pun cekap,
terus kula nggawa HP papat. Lho niki ku meh nyekel HP napa meh dodolan? Nggih mboten? Lah pripun, Pak? Alhamdulillah sampun cekap. Oke. Jadi kalau versinya Gusmus, orang kaya itu orang yang tidak punya banyak keinginan yang tidak semestinya. Yang kedua, ini Syekh Ali, itu kan niku wonten hubungan kali Pak Ali napa mboten? Syekh Ali niku dawuhaken, orang kaya adalah orang yang di dalam hidupnya mulai memikirkan orang lain. Niku berarti orang kaya. Piye carane tonggoku bisa makan? Gimana caranya saya bisa membahagiakan orang? Bagaimana saya bisa menjadi rahmat bagi sesama? Bagaimana tenaga kita itu dibutuhkan orang? Bagaimana terkepak pur itu ditunggu-tunggu sama orang? Kan ngoten to, Pak? Iya betul, Pak. Pak Pur soal ini mau Bapak majuin jamnya anyar. Ya. Jamnya anyar kok, Bu. Sampai kaget aku lu ono saldo akhirnya barang kok. Iku aku mau lupa Pak Pur wis kadung mesen, saya itu mau pesen. Kalau perlu itu menu Jumat berkah depan. Lho ngoten niku ono ndokono semangat Jumat situ, Pak. Lagi sholat duhur di situ ada bocoran nasi kuning. Oh, nasi kuning, nasi ayam bakso Malang, Pak. Ya. Ya, jadi ketika Rasulullah mengatakan kalian sudah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang kecil yang dimaksud oleh Rasulullah ya perang melawan orang-orang kafir. Itu perang kecil menurut Rasulullah. Tetapi justru yang dimaksud oleh Rasulullah perang besar itu adalah jihadun nafsi, berjuang dengan nafsu kita sendiri. Orang pengen korupsi, itu nafsu. Orang pengen zina, itu nafsu. Orang seneng karo bojone tonggo, itu nafsu. Orang seneng dengan milik orang lain dan ingin memiliki sehingga hasud, itu nafsu. Okay? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man yamlik